itu sangat indah dan selalu menyenangkan. Saya yang sudah berulang kali ke sana ternyata nggak pernah bosan, malah setiap tahun inginnya jalan ke sana. Mudah-mudahan niatnya seperti itu akan membawa manfaat untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, orang haji itu bukan main-main, betul nggak? Yang pertama dibutuhkan dengan 3 hal. Apa itu? Pertama, badannya sehat, betul? Haji tahun ini beda dengan tahun-tahun yang lalu. Calon haji yang nomornya udah keluar, cek dulu semua apa yang ada di badannya diperiksa. Kalau memang rapi, nggak bisa pelunasan. Tapi kalau masih ada sesuatu yang perlu diobati dulu, ya. Kenapa? Agar di sana sehat. Kalau ibu belum dapat pelunasan, suruh berobat terusin berobat. Jangan, ya kok jadi begini ya, ini jangan. Itulah ketentuannya karena orang pergi haji badannya sehat dulu. Yang kedua, ada uang untuk ongkos. Udah sehat, ongkosnya belum ada, belum jadi bayar, betul nggak ya? Dan itu saya katakan tadi, pengen pergi punya uang cepat untuk daftar. Kalau dulu daftar murah, sekarang 25 juta seperti tahun-tahun kemarin ya. Berapa lama? Terserah. Tadi kan kafarat bilang dia berdoa berapa tahun yang lalu, ternyata tahun ini berangkat. Itulah apa namanya, keistimewaan Allah memberikan manfaat untuk hambanya. Adapun yang ketiga, harus punya ilmu ya Bu. Kesana bukan jalan-jalan. Kalau kesana kayak kita ke Banten, ke pinggir laut, cuma jalan-jalan nggak pakai ilmu bisa. Tapi kalau ibu belum bisa berenang, jangan coba-coba nyebur laut kan gitu ya. Nah, apalagi untuk haji, segala sesuatu yang ada hubungan dengan haji dari masih syaratnya, rukunnya, wajibnya semua harus kita pahami. Andai kata tidak, mungkin akan berantakan haji kita. Tapi alhamdulillah sekarang orang haji banyakkan ikut rombongan ya, sehingga sesuatu yang mungkin kita belum paham akan bertanya dan bisa untuk ditinggalkan. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Rasulullah mengatakan al-hujjaj wal umar waqtullah in sa'alu u'tu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifa alaihi. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang yang melaksanakan ibadah umroh adalah tamunya Allah. In anfaqu ukhlifa alaihi. Nafkah yang dia keluarkan pertama dengan ongkos, tahun ini ongkosnya lebih mahal dari tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun naik demikian lipat, ada yang menginasi. Allah yang menentukan. Kadang ada orang utang bayar, ada juga saudaranya dia pakai dulu uang saya. Jadi haji ini nggak apa-apa yang bayar dulu. Bagaimana melunasinya? Mudah-mudahan pulang haji lunas. Ada kata belum lunas, sebelum berangkat haji udah lunas, alhamdulillah. Yang penting ngejar pelunasan dulu. In anfaqu ukhlifa alaihim ya. Al-hujjaj wa umaratullah, tamunya Allah. Kita sebagai seorang tamu datang ke rumah orang, assalamualaikum enggak? Assalamualaikum. Kata Nabi, kalau kita datang ke rumah orang, salam sekali gak disautin, salam kedua gak disautin, 3 kali gak juga pulang. Jangan nyari, putar di belakang. Dia di dapur kali atau pintu belakang. Di belakang baru tinggal lagi. Itu kan kita ya Bu ya. Padahal tidak demikian yang namanya tamu. Namun sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berangkat haji, kita sebagai tamunya Allah. Jadi tamu harus begitu, jangan celana. Makanya kalau kita lihat berita di TV banyak orang nyasar, orang keber. Itu namanya celana Bu ya. Tapi kalau dia patuh dengan peraturan rumahnya sebelah barat, pulang jangan ke timur, dia kembali lagi ke barat gitu ya. Walaupun cuma dari masjid jalan, orang pada keder. Pertama karena banyaknya teman, banyaknya jamaah, beda dengan umrah ya Bu. Kalau umrah masih ada waktu senggang, tapi haji itu setiap hari penuh semuanya. Kemudian yang kedua, seorang tamu harus tahu diri, jangan sembarang makan kalau belum disuruh. Ibu udah disuruh makan itu belum makan. Disuruh sama ini bolong, tapi sudah makan ya, itu namanya sudah dipersilakan.
dibawa pulang nggak boleh. Kenapa ibu-ibu kok? Insya Allah. Insya Allah kata Rasulullah, apabila kita meminta kepada Allah, Allah akan bagi, Allah akan berikan, ya. Maka dari itu ketika kita ada di sana, mari kita berdoa yang baik. Doanya doa yang baik-baik, doain anak kita jadi anak soleh dan solehah, doain anak kita dapat rezeki yang banyak, kita semuanya bisa berangkat haji. Namanya doa. Jangan doain tetangganya bangun rumah kesel, mudah-mudahan rumahnya ibu jangan begitu ibu ya. Kita tidak demikian, doa kita adalah doa yang baik-baik. Wa indau ujibu, doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Maka dari itu perjalanan haji yang sangat istimewa ini, mari kita manfaatkan pada ibu-ibu calon haji yang sudah siap berangkat. Mudah-mudahan keberangkatan kita diberikan keselamatan. Makanya kalau ini dipersiapkan dengan anda parang dan kita untuk didoakan, ya. Perjalanan kita bukan main-main, tapi dalam buka ibadah. Mudah-mudahan doa semuanya dijawab oleh Allah. Tanpa badan sehat. Yang kedua syaratnya sehat, punya uang. Yang ketiga ada panggilan. Biar udah lunas, udah bayar, udah badannya sehat, nggak berangkat. Jamaah saya 5 orang tahun ini yang nggak berangkat, ya. Kasihan sepertinya. Bagaimana caranya? Ibu tolong saya udah lapor ke anak, saya udah nanya ini nomornya belum nampak. Kenapa kemarin dipanggil saya gitu ya? Ya mungkin cadangan. Kalau ada lagi yang nggak berangkat bisa naik gitu ya. Ternyata ya pada sekarang masih tetap tidak masuk. Doain ya masa yang belum berangkat mudah-mudahan sabar ya. Tahun itu udah lama, sabar, sehat, insya Allah. Kalau sabar akan terima waktunya dengan istimewa. Amin ya Allah. Ibu sekalian yang saya hormati, ratib itu tidak wajib. Ada yang bilang saya udah mau ratib, ngapain? Bukan wajib, bukan sunnah. Iya bukan wajib, bukan sunnah. Tapi bertemu orang seperti ini, kita minta saling maaf. Kira-kira punya salah nggak kita? Banyak. Waktu kita bikin salah, ya. Bertemu teman-teman, alamat, maafkan. Mudah-mudahan kemaafan itu juga akan yang menjadikan perjalanannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Ibu sekalian yang saya hormati, orang pergi haji ada yang nyasar, saya katakan. Keder, udah sampai depan hotel tempat dia tinggal, bukan ini, balik lagi, jalan lagi ke sana. Ibu mau kemana kan temennya? Nyari kamar saya di mana ya, itu hotel itu naik dulu ke atas, ketemu kamarnya. Ini pikirannya udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diceritain di kan satu hari nggak pulang dari masjid subuh, pulang datang ke masjid. Zohor mau pulang nggak tahu jalan, balik lagi ke masjid. Asar, maghrib, bisa sampai subuh lagi. Terus ada yang nanya itu orang ada yang ngasih makan apa enggak? Ya kalau dia nggak usaha ya ada yang ngasih makan ya. Karena itu doalah kita pada Allah yang banyak agar perjalanan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perjalanan yang mendapatkan perlindungan Allah akan memberikan kemudahan segalanya. Amin ya Allah. Ada masalah bekal ya. Ada yang nanya mau pergi haji bekalnya berapa minggu? Masing-masing ya. Kalau belajar dulu ya belajar 2 juta. Tapi yang penting kita belajar aja ya. Belajar mah tampil banyak. Apa yang mau juara pakaian haji banyak itu enggak. Kurang puas tampil kasih. Puas kenabang banyak tempatnya. Kalau dari sana ya apa adanya. Oleh-oleh sedikit aja. Insya Allah kita bisa bisa. Makanya kalau udah kebanyakan bawaan pulang tidur. Biasanya udah gabungan. Bawa tentengan lain udah nggak bisa karena koper yang disediakan untuk calon haji itu ya segitu tempatnya. Kalau kita nambah dengan tentengan yang lain nggak boleh naik ke pesawat, udah lagi hilang dari kita ya. Kecuali kayak yang banyak cowok kargo bisa ya. Jadi yang penting sehat dijaga ya. Kalau misalnya kita dikasih makan 3 kali jangan ribut, makanannya kayak gini banget. Celaan itu termasuk salah satu yang dilarang.
Dulu waktu saya haji tahun berapa tuh sama Bu Haji Tati, kenal Bu Haji Tati kan, yang pabrik ya, almarhumah. Dia itu setiap mau makan, ini saya menggadainya, ini saya menggadainya. Selama di Mekah 25 hari itu udah mau makan, sampai kurus badannya. Pas di Madinah, kebetulan adik saya Bu Haji Yuyun di Madinah. Dari hotel saya ajak main ke rumah Bu Haji Yuyun. Saya di sana udah nyiapin makanan, kayak terowongan kita makan dulu, masak cara tambun, bikin apa-namanya kentang udah pecah nggak ada. Kalau udang banyak, Madinah udang banyak, pakai mau beli udang seember, karena anaknya pada doyan udang, banyak anaknya kan 2 seminggu, taruh di kulkas diperiksa kan bisa ya. Jadi saya masakin apa adanya, masya Allah Ibu Haji Tati. Kali ini saya ngerasa makan enak banget. Kemarin mah kenapa nggak enak? Coba bawaannya tuh nggak enak ya. Nah itu kan dimakan dulu. Makanya ikutin kata-kata orang. Apa yang kita temui kita makan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ada enak, kadang bilang nggak enak. Ada enak, enak banget. Ya. Kalau ini enak, ini nggak enak, nggak doyan selama ya. Ini bukan nasi. Bagian kita yang itulah melalui ini lagi mana ini mana itu. Kalau kita kurang kita beli banyak di sana warung nasi, warung nasi padang ada beli sama korin kita. Tapi kalau kita mau yang ada makan dengan tenang, insya Allah saya kasih makan juga mau insya Allah. Kadang-kadang nasi dua banyak porsinya kota. Itu ada jamnya. Kalau udah lewat jam itu kita jangan makan. Kenapa? Basi. Kalau kita cium basi tapi mengandung basi. Itu semua udah ketentuan. Jadi kalau kita waktu makan pagi jam 5 ya harus langsung kita makan. Jangan ntar aja siang-siang aja sampai sore nanti pagi nggak makan. Atau kemudian kalau memang kita nggak makan, selain pada yang perlu nambah, jadi bapak-bapak ada yang makannya banyak, ini Pak tambahin nasi saya boleh ya. Insya Allah kita lihat sedekah. Karena sedekah di sana istimewa pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, kalau dengar orang kurang haji, setannya kayak hilang ya, nggak habis-habis. Padahal yang kita juga kadang-kadang tapi nggak bosan-bosan. Alhamdulillah istimewa daripada ibadah. Nah, mudah-mudahan saja semua yang sudah kita lihatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama saya yang dapat tugas untuk membimbing para jamaah, diberikan sehat, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan panjang umur, sehingga kita dapat berjumpa kembali. Dan keluarga yang tinggal jangan lupa kita doakan ya Bu ya. Keluarganya pergi atau neneknya pergi, doain yang di rumah juga. Dan semua pada sehat. Kemudahan segala urusannya. Kalau sampai ketika nenek capek ibunya pulang, anaknya ada terjadi macam-macam ya. Mungkin kurang pengawasan dari kita. Ibu-ibu sekalian, insya Allah kita akan berangkat tanggal 20 Mei besok. Ya 20 hari bos, tidak berapa hari ya. Waktu sampai itu aja. Kalau ngitungin hari, mau bergerak tak lama. Ada yang kurang, balikin lagi, ulang balik nggak habis. Tapi kalau kita, ya Allah, mudah-mudahan waktunya saya sehat. Waktunya saya berangkat, tidak ada halangan apa-apa. Insya Allah. Untuk semua itu, mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua yang kita lihatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan hari ini yang ini dua keluarga jemaah haji yang berangkat bareng saya juga menangkap ratib, maka sedikit-sedikit saya ingin hadir rumah. Ada hadirinya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah. Iftah lana ya Allah abwaabal khair, waftah lana ya Allah abwaabal barakah, waftah lana ya Allah abwaabas sihah, waftah lana ya Allah abwaabas salamah, waftah lana ya Allah abwaabal jannah. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man Ya'ti Yaghfir wa Yarham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.